Setelah melalui musim yang mengecewakan bersama Swansea City, akhirnya nasib Nathan Joon menemui titik akhir. Bek kiri keturunan Indonesia itu resmi dilepas oleh Swansea menjelang musim baru, menandai berakhirnya petualangannya di tanah Britania. Keputusan ini diambil setelah Nathan tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang klub, bahkan tak masuk dalam prioritas utama tim utama sejak pertengahan musim lalu. Nathan sebenarnya datang ke Swansea dengan harapan tinggi, direkrut dari Excelsior Rotterdam. Ia membawa label sebagai bek muda berbakat dengan gaya bermain modern, kuat dalam overlap, cukup tenang dengan bola, dan bisa bermain di beberapa posisi. Namun realitas di Championship terbukti sangat keras. Dalam 2 musim, Nathan hanya tampil dalam 7 laga kompetitif dengan rata-rata menit bermain di bawah 45 menit per laga. Yang lebih sering duduk di bangku cadangan atau bahkan absen dari daftar squad. Cedera, adaptasi yang lambat dengan gaya bermain Inggris, serta kalah bersaing dengan pemain lokal membuat posisinya makin terpinggirkan. Statistik pun mencerminkan kondisi itu, tanpa assist, tanpa gol, dan akurasi umpan yang hanya berada di angka 72%. Dalam beberapa pertandingan uji coba pramusim pun ia tak menunjukkan perkembangan signifikan. Swansea akhirnya memutuskan tak memperpanjang kontraknya dan mencoretnya dari rencana musim depan. Namun karir Nathan belum selesai. Justru titik balik karirnya kemungkinan akan dimulai di tanah kelahiran leluhurnya Indonesia. Klub Liga 1 Bayangkara FC dikabarkan tertarik untuk merekrut Nathan Joon. Klub itu sedang membangun ulang skuadnya setelah beberapa musim terseok-seok di papan bawah. Mereka memandang Nathan sebagai sosok yang bisa memberikan kualitas berbeda dengan pengalaman Eropa dan mentalitas profesional. Di Bayangkara FC, Nathan diyakini akan langsung menjadi starter dan mendapatkan menit bermain yang sangat cukup untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Ini juga membuka peluang emas untuk kembali menembus timnas Indonesia, khususnya menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan sinyal tegas soal kebijakan pemanggilan pemain. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa hanya pemain yang memiliki menit bermain reguler dan berkontribusi nyata di klub yang akan dipanggil ke skuad Garuda. Artinya Nathan, yang saat ini tak memiliki klub dan tak bermain, hampir mustahil dipanggil kecuali ia segera menemukan tempat untuk bermain reguler. Bayangkara FC bisa jadi pilihan realistis. Di sana Nathan tak hanya bisa kembali mendapatkan jam terbang, tapi juga menjadi figur penting dalam pertahanan tim. Dengan posisi bek kiri yang masih menjadi area lemah dalam skuad timnas, penampilan konsisten Nathan bisa menjadi kartu as untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kluivert. Pindah ke Liga 1 mungkin terasa seperti langkah mundur bagi seorang pemain. Tapi bagi Nathan Joon, ini bisa menjadi pijakan penting untuk menyelamatkan karirnya. Dari pemain yang dicoret di Eropa, menuju sosok yang membela merah putih,
di panggung internasional. Kini semua tergantung pada keputusan dan kerja kerasnya. Indonesia menanti dan waktu terus berjalan.